Assalamualaikum. Ada sebuah kisah tentang kendaraan bermotor atau tepatnya sepeda motor bekas. Jadi seseorang bernama Mas Karyono, panggilannya Yono. Dia ini tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dia menceritakan sebuah pengalaman yang cukup horor yang dia alami sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019. Jadi waktu itu Mas Yono yang sehari-hari ini dia membantu orang tuanya yang mereka berprofesi sebagai petani. Dan menurut Mas Yono, keluarganya ini cukup punya lahan pertanian luas. Jadi untuk membawa hasil panen ketika mereka ini berpanen padi atau jagung yang umumnya ditanam di daerah itu, dia harus menggunakan sepeda motor. Nah, sebenarnya Mas Yono ini sudah punya motor, tapi motornya ini menurut dia sudah lumayan bagus. Jadi dia berpikir sayang lah kalau motornya ini digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, apalagi jalanan menuju ke ladang ini sangat rusak sekali. Nah, di saat itu dia yang sebelumnya ini punya mobil bak terbuka, tapi karena untuk tambahan modal karena sempat bangkrut di pertanian sebelumnya, jadi dia ini sempat menanam cabai. Terus karena hasilnya ini merosot dan harganya turun, jadi mobil itu dijual. Kemudian sisanya ini digunakan untuk modal ulang pertanian. Nah, pada waktu itu Mas Yono berinisiatif untuk mencari motor. Jadi pikirannya dia mencari motor yang biasa saja asal bisa digunakan untuk pergi ke ladang. Nah, waktu itu Mas Yono ini bercerita kalau dananya atau uangnya ini hanya sekitar 2 juta. Dia sempat bingung untuk mencari motor yang dengan harga segitu. Akhirnya dia tanya kepada teman-temannya. Pada suatu ketika salah seorang temannya ini bilang kalau di kampung sebelah ini ada makelar. Jadi dia ini sering mencarikan kendaraan motor atau mobil sesuai dengan uang yang dimiliki oleh calon pembeli. Akhirnya Mas Yono menemui orang itu, sebut saja namanya Pak Ilham. Ketika Mas Yono menceritakan tentang keinginannya dengan dana yang hanya sekitar 2 juta, Pak Ilham ini sempat bingung mau dicarikan motor apa dengan uang segini. Tapi Mas Yono ini bilang, sepeda motor apa aja Pak, entah itu ada suratnya atau enggak, yang penting mesinnya normal. Kemudian Pak Ilham bilang kalau kasih saja waktu beberapa hari, nanti kamu aku hubungi. Nah, sekitar 4 hari kemudian Pak Ilham ini menghubungi Mas Yono. Dia ini ternyata sudah ada pandangan sebuah kendaraan bermotor jenis motor bebek keluaran tahun 2003. Dan motor ini masih ada suratnya ini lengkap, STNK dan BPKB, tapi surat pajaknya ini sudah mati lama. Dan untuk kondisi kendaraannya, mesinnya normal tapi hanya ada kerangkanya saja. Jadi untuk kelengkapan lainnya ini sudah tidak ada. Setelah dikasih tahu bentuk dan fotonya, Mas Yono ini menyetujuinya karena menurut dia yang penting bisa dibuat ke ladang. Tak beberapa lama kemudian Mas Yono datang ke tempat Pak Ilham dan ada seseorang yang mengantarkan motor itu. Motor sesuai dengan foto. Kemudian Mas Yono ini mencoba motor itu dan menurut dia kondisi mesinnya ini memang masih bagus. Akhirnya waktu itu Pak Ilham memberi harga itu 1.900.000. Jadi gak sampai 2 juta. Langsung setelah deal, Mas Yono pun membawa motor itu ke rumahnya. Dan ketika dia mau memasukkan motornya ke dapur di samping rumahnya ini, dia ini berinisiatif untuk membawa motor itu
ke bengkel dulu untuk mengecek kondisinya sambil ganti uli. Nah, di dusunnya ini ada sebuah bengkel. Nah, bengkel ini punya dari temannya juga, teman akrab dari Mas Yono, namanya Adam. Di situ kemudian Mas Yono ini bercerita kepada si Adam ini kalau dia baru saja mendapatkan motor ini dengan harga 1.900.000. Waktu itu Adam ini sempat heran, loh kok murah padahal kondisinya ini masih bagus, apalagi ada suratnya. Akhirnya setelah sedikit diservis dengan memperbaiki beberapa bagian yang rusak, walaupun bukan kerusakan parah, setelah itu ganti uli dan akhirnya motor itu dibawa pulang ke rumah. Dan kebetulan keesokan harinya ini bapak dari Mas Yono ini sedang panen jagung di ladang. Dan ladang itu lokasinya cukup jauh dari jalan raya. Jadi Mas Yono berinisiatif untuk mencoba motornya ini dengan membawa jagung yang sudah dikarungi menuju ke jalan raya. Menurut Mas Yono, kondisi kendaraannya ini sangat enak sekali dan cenderung normal. Sempat dibawa dengan 2 karung jagung yang menurut dia ini cukup berat, tapi lancar-lancar saja. Tapi ada sedikit keanehan. Ketika Mas Yono mengendarai motor ini, entah kenapa dia ini bercerita kalau dia ini sempat mencium bau yang anyir. Dan anyirnya ini seperti dia kenal, seperti ini bau darah. Dan itu ketika dia sedang berkendara dengan motor ini. Walaupun bau itu seperti datang dan pergi, akhirnya Mas Yono tidak memperdulikan itu. Kebetulan dia ini di ladang untuk melangsir panen jagung dari ladangnya menuju ke jalan itu berlangsung sampai sore hari. Nah, sekitar hampir maghrib semua pekerjaannya ini baru selesai. Kemudian Mas Yono ini pulang ke rumah. Ketika pulang, Mas Yono ini memasukkan motornya ke dapurnya. Jadi rumah Mas Yono ini berbentuk letter L. Yang panjang ini merupakan bangunan utama terdiri dari ruang tamu dan kamar. Sedangkan sisi bangunan di sampingnya ini hanya untuk dapur dan dapur tradisional sederhana, serta di sana ini ada sedikit tempat untuk menaruh beberapa panen dari ladang. Nah, karena kondisi kendaraannya itu cukup kotor, Mas Yono akhirnya menaruh motor itu di dalam dapur itu. Setelah masuk ke dalam rumah, akhirnya Mas Yono ini mandi. Kemudian dia melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Mas Yono kembali lagi ke dapur. Dia ini bermaksud untuk membuat kopi. Nah, ketika Mas Yono ini sedang membuat kopi, dia ini mencampur gula, kopi, kemudian dikasih air. Dan ketika dia sedang mengaduk, menurut Mas Yono tiba-tiba dari arah belakangnya seperti dia merasa ada tangan yang sedang menepuk pundak bagian kirinya. Spontan Mas Yono ini menoleh ke belakang dan di situ tidak ada siapapun. Padahal Mas Yono waktu itu jelas-jelas merasa kalau ada seperti tangan sedang memegang pundak bagian kirinya. Entah kenapa kemudian Mas Yono ini tiba-tiba merinding. Kemudian dia membawa secangkir kopinya ini menuju ke rumahnya itu, ke dalam rumah yang di samping dapur. Di sana dia melihat ibu dan bapaknya ini sedang menonton TV. Dan waktu itu dia sempat berpikir terus, tadi ini tangannya siapa? Kemudian Mas Yono ini menepis semua pikiran buruk. Dia menemani bapak dan ibunya yang sedang menonton TV sambil melepas lelah. Sekitar jam 9 malam Mas Yono ini masuk ke kamar. Dia ini bermaksud untuk beristirahat karena dia memang betul-betul kecapean setelah hampir seharian dia membantu pekerjaan di ladang memanen jagung. Tapi sekitar jam 1 malam, Mas Yono yang sebenarnya dalam keadaan tidur lelap ini terbangun. Dia seolah-olah mendengar ada suara berisik
dari arah dapur. Nah, suara itu berasal dari sepeda motor yang seperti mau dinyalakan tapi tidak mau nyala. Kemudian Mas Yono ini membuka pintu kamarnya, tapi dia ini melihat bapaknya sudah tertidur pulas di depan TV. Nah, Mas Yono pun kemudian berjalan ke belakang menuju ke dapur. Di sana pun tidak ada siapa-siapa. Dia mulai merasa ada yang aneh dengan motor ini. Nah, kemudian ketika Mas Yono mau balik lagi ke kamar, dia ini mencium bau yang sama seperti yang dia cium tadi siang. Dan baunya ini sangat-sangat anyir sekali dan baunya ini cenderung seperti pekat. Akhirnya Mas Yono pun menutup pintu dapurnya, kemudian dia berusaha untuk melanjutkan tidurnya. Nah, keesokan harinya sekitar jam 5:30 pagi, ibunya ini membangunkan Mas Yono supaya dia cepat berangkat untuk menyelesaikan panen jagung yang kemarin ini belum selesai. Dia pun langsung membawa motornya menuju ke ladang. Dan seperti kemarin pekerjaannya ini sampai di sore hari. Ketika sore hari di hari kedua setelah Mas Yono ini membeli motor itu, dia kemudian pulang ke rumah karena waktu itu bahkan sudah hampir maghrib. Mas Yono yang buru-buru karena takut waktu sholat maghribnya ini habis, dia menaruh motornya di luar, jadi di pekarangan di depan teras dapurnya itu. Kemudian dia langsung cepat mandi. Ketika dia mandi, dia ini seperti mendengar kalau motornya ini ada yang mau menyalakan tapi tidak nyala lagi. Dia buru-buru keluar untuk mengecek, siapa tahu itu bapaknya. Dan seperti kemarin, dia tidak melihat siapapun di situ. Ketika Mas Yono ini masuk lagi ke dalam rumahnya, dia melakukan sholat. Nah, setelah selesai sholat, karena kamarnya ini ada sebuah jendela kaca yang langsung menuju ke sebelah luar dari rumahnya itu, Mas Yono ini melihat ada seseorang yang sedang duduk di motor itu. Nah, karena kondisi di luar ini sudah cukup gelap, jadi dia tidak mengenal itu siapa. Tapi Mas Yono sangat jelas sekali kalau ada seseorang yang duduk di motornya itu. Kemudian Mas Yono ini keluar, dan di luar ini ada bapaknya yang sedang merokok di depan TV. Tanpa pikir panjang, Mas Yono ini mulai semakin penasaran dengan motornya itu. Kemudian dia ini keluar dengan pelan-pelan dari arah dapur. Dan ketika dia membuka pintu dapur menuju keluar, dia masih melihat sosok itu. Dan dia ini dengan jelas sosoknya ini laki-laki, mungkin sekitar umur 17 tahunan. Dia sedang duduk menunduk dengan tangan kanan dan kirinya ini memegang setir motornya itu. Nah, Mas Yono ini langsung bertanya, siapa kamu?" Dia mengulang pertanyaan itu sampai 3 kali. Dan ketika Mas Yono ini mau mendekati ke arah sosok itu, si lelaki ini tiba-tiba mendongakkan kepalanya memandang Mas Yono. Dan Mas Yono ini tidak mengenal siapa itu. Tapi yang menakutkan menurut Mas Yono adalah sosok itu di leher sebelah kirinya keluar darah segar. Dan baunya ini sangat amis sekali. Mas Yono yang ketakutan melihat sosok itu, kemudian dia ini mundur sampai dia ini terjatuh. Kemudian dia ini berteriak dan sempat memejamkan matanya. Tak beberapa lama kemudian bapak dan ibunya yang mungkin mendengar teriakan Mas Yono ini keluar. Bapaknya waktu itu bertanya, "Ono apa sih Yon? Iki wis bengi. Kena apa awakmu?" Nah, kemudian Mas Yono ini sambil menutup matanya, dia menunjuk ke arah luar, ke arah motor itu. Dan waktu itu bapaknya cuma bertanya, enek opo, karena di luar ini tidak ada apapun dan tidak ada siapapun kecuali motornya tadi. Nah, ibunya yang mungkin sedikit khawatir dengan keadaan anaknya kemudian memapah
Mas Yono ini dan diajak ke dalam rumah. Di situ kemudian Mas Yono ini pelan-pelan bercerita tentang sebuah keanehan yang dia alami, bahkan sosok penampakan yang sempat dia lihat di atas motor itu. Nah, bapaknya Mas Yono ini tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi justru ibunya ini malah mengerti. Kemudian ibunya ini bilang kepada suaminya atau bapaknya Mas Yono supaya motor itu ditaruh di samping rumah agak jauh saja. Siapa juga yang mau nyuri. Kemudian bapaknya Mas Yono ini keluar dan menaruh motor itu di samping belakang rumah, di samping kebun. Nah, setelah itu bapaknya masuk kemudian menutup semua pintu, dan Mas Yono waktu itu memilih tidur di ruang tengah bersama bapaknya. Nah, setelah itu keesokan harinya, karena pekerjaan sudah selesai dan Mas Yono ini sempat melihat keadaan motornya yang ada di belakang dan ternyata masih ada. Dia sedikit trauma untuk mau mengendarai motornya itu. Kemudian dia ini malah memilih berjalan kaki menuju ke bengkelnya si Adam. Nah, waktu itu dengan sedikit keraguan, Mas Yono bercerita kepada sahabatnya si Adam ini, pemilik bengkel. Dia menceritakan tentang apa yang dia alami dan dia rasakan. Di situ ternyata Adam ini mengerti, karena mungkin dia sudah berkecimpung dengan dunia permotoran, dengan beberapa pengalaman yang mungkin pernah dia dengar. Jadi si Adam ini percaya tentang apa yang dialami oleh Mas Yono. Dan untuk memastikannya, akhirnya Adam ini memaksa Mas Yono untuk bertanya kepada makelar yang dia beli sepeda motornya itu. Nah, karena tidak mau mengganjal pikiran dan perasaannya, Mas Yono pun mendatangi makelar motor yang dia beli motornya ini. Di situ dia hanya bertanya-tanya tentang asal-usul kendaraan itu. Dan si makelar ini sempat heran, kenapa? Apa motornya nggak enak? Atau ada apa? Kemudian dengan sedikit terpaksa Mas Yono menceritakan hal itu. Dan anehnya, si makelar motor ini tidak tahu menahu tentang asal-usul motor itu. Tapi dia berjanji untuk mencari tahu bagaimana kondisi awal dari motor ini. Dan dia akan mengabari semuanya kepada Mas Yono, karena mereka ini memang walaupun berbeda desa tapi sudah cukup kenal. Dan akhirnya keesokan harinya si makelar ini telepon kepada Mas Yono. Dia menceritakan dan sedikit meminta maaf tentang motornya itu. Menurut sumber dari penjual awalnya, motor ini adalah milik dari tetangganya. Dan awal mula motor ini dijual karena sudah lama tidak terpakai, karena pemiliknya ini adalah seorang anak pemuda. Jadi pemuda ini, dia ini pernah mabuk atau minum minuman bersama teman-temannya pada malam hari. Mungkin karena dia ini sudah teler, kemudian dia ini pulang. Nah, ketika pulang, dia ini berpapasan dengan mobil dalam kondisi jalanan turunan. Nah, karena mungkin dengan cahaya lampu sorot mobil itu dan dengan kondisi anak muda ini baru mabuk atau teler, dia ini jatuh. Nah, setelah jatuh mungkin karena membentur pinggir jalan, kemudian dia ini terluka parah. Setelah itu dibawa ke rumah sakit dan ternyata dia ini meninggal. Nah, akhirnya si makelar ini bertanya kepada Mas Yono tentang kondisi kendaraan itu. Tapi untuk membelinya lagi, dia ini tidak sanggup karena uangnya ini sudah terpakai. Kemudian Mas Yono bercerita kepada si Adam, dan Adam mau menenangkan Mas Yono, atau mungkin dia ini malah bilang kalau itu akal-akalan makelar saja karena dia tidak mau membeli lagi motormu. Nah, Mas Yono ini bingung karena dia ini juga tidak mau memakai motor itu karena trauma dan ketakutan. Dan akhirnya si Adam ini berinisiatif untuk, ya sudah, kamu motornya kamu bawa sini tapi gak usah kamu kendarain, kamu tuntun saja kalau kamu takut. Setelah itu nanti kita cuci yang bersih, karena takutku
kalau setelah terjadi kecelakaan itu ada sedikit darah atau entah itu kulit atau daging dari orang yang kecelakaan itu masih menempel dan tidak diketahui. Nah, setelah kita cuci nanti biar aku yang melakukan seterusnya. Kemudian Mas Yono dan Adam ini mencuci motor itu. Mereka membersihkan semuanya. Dan setelah itu Mas Adam ini meminta tolong kepada bapaknya yang mungkin mengerti tentang hal itu. Tak beberapa lama motor itu dicuci dengan menggunakan campuran beberapa kembang. Makanya kadang kita melihat beberapa orang ketika baru membeli kendaraan, entah itu mobil atau motor, walaupun itu dalam kondisi baru, biasanya digunakan selamatan dulu dan disiram dengan, biasanya ada beberapa jenis bunga seperti bunga kantil atau mawar melati yang disiramkan ke motor itu. Dan menurut mereka supaya ketika ada besi-besi yang sebelumnya entah itu mengandung hal-hal negatif itu bisa hilang. Itulah menurut kepercayaan dari beberapa orang. Dan setelah semuanya itu dibersihkan, Mas Adam ini bilang ke Yono, ya sudah, kamu gak usah khawatir, nanti aku beli motormu ini karena aku juga senang kondisi mesinnya masih bagus, walaupun aku tidak bisa mengembalikan uangmu seperti ketika kamu beli ke makelar itu. Dan waktu itu Mas Yono bilang, ya sudah Dam, kamu beli, terserah kamu saja, yang penting aku gak terlalu rugi karena aku juga sudah gak mau aku pakai motor ini. Nah, ternyata sama si Adam ini motornya ini dibeli dengan harga 1.600.000. Setelah itu dia copot mesinnya ini dan dia pindah ke kerangka bodi yang lain. Sedangkan kerangkanya ini dia potong-potong dan dia jual ke pengepul besi atau barang-barang bekas. Nah, itulah sedikit cerita pengalaman yang cukup horor dari seseorang bernama Karyono yang biasa dipanggil Mas Yono.